teman-teman ya, selamat siang ya, jam 11 kurang seperempat ya. Kita berada di rombongan MKKS Kabupaten Blora untuk studi tiru di SMP 1 Nglegok. SMP 1 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Ya tentunya kita berada di salah satu sekolah terkenal ya untuk studi tiru. Ya untuk boleh ikut saja ya. Jadi kita juga diperkenalkan sama rombongan yang kita dari komunitas sekolah-sekolah kabupaten ya, untuk melihat situasi pembelajarannya dan yang lain-lain ya, sesuai dengan yang diarahkan kami rombongan untuk diajak gitu ya. Kebetulan kita ada di bagi kelompok ini ya, di kelompok 6 kita berada langsung dipertemukan di lokasi belakang nih ya, di samping perpustakaan. Pustakaan ya Mbak ya? Pustakaan. Ini berarti perpusnya menghadap ke sana. Betul ya? Oh iya, ini ruang bacanya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama seperti ini? Perubahan ini yang pernah dilihat. Ini kan kelas 7 baru ya. Ketika masuk pertama sudah ada seperti ini. Oh sudah. Di sekolah penggerak berapa tahun? Sekolah penggerak tuh ini sudah berapa lama? Kurang tahu karena kan baru kelas 7 ya. Oke ya. Kalau boleh tahu bedanya dengan sekolah yang lain apa yang dirasakan? Apa? Maju. Kreatif. Kegiatannya apa kira-kira? Yang beda mungkin? Ekstra misalnya? Unggulannya apa? Prestasi. Di ekstra apa kira-kira yang menjadi andalan, yang punya prestasi begitu? Pendak silat. Senang nggak kita bulan ke sini? Senang nggak kita bulan ke sini? Iya, oke ya. Ini tadi kan ruangannya desainnya begini ya. Ini Pak Dim ya, saya namanya Pak Dim. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Pak Dim Hari gitu ya. Nanti ya kalau longgar nanti malam. Saya seneng ya bisa ketemu di sini melihat situasi ini ya. Kebetulan ini mejanya sudah seperti ini atau sudah biasa seperti ini atau sudah? Oh gitu ya, harus rapi gitu ya. Kebetulan kan kita langsung di sini ya disuguhkan di sebelah kantin ya. Kantinnya ini keluarga dari Bapak Ibu guru atau dari luar? Dari luar ya. Mungkin ada beberapa yang dari keluarga. Biasanya kan begitu ya, dari keluarga diutamakan. Tapi yang penting kan ada kerjasamanya tadi ya. Itu ibu guru atau? Oke, melanjutkan Ibu guru ya. Mbaknya. Ini diminta, kamu diminta di sini standby atau mengikuti OSIS? Oh standby ya, oke. Kasih ya. Ya teman-teman ya, ini apa? Mading ya. Di tempat untuk menempelkan hasil karya siswa gitu ya. Ya teman-teman ya, kita berada di SMP 1 Nglegok. Ini kemana kita? ke perpus. Oke ya. Sudah ya. Kasih ya. Kasih. Makasih. Kasih ya teman-teman ya. Lama banget ini ya. Sukses ya. Oke. Oke lagi ya teman-teman ya, kita berada di SMP 1 Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ya. Kita studi tiru rombongan kepala sekolah se-Kabupaten Blora tingkat SMP. Ini kantinnya ya teman-teman ya, rapi bersih ya. Kantinnya SMP 1 Nglegok yang dijadikan kunjungan kita untuk studi tiru.
Sabun. Warga. Juara nilai pecah. Iki pernah juara kuwi. Ya pas nyanyi juara berapa? Juara Dewi Nane juara setunggal. Juara tikal gitu. Kelas berapa? Kelas 7. Semuanya kelas 7 ini ya? Kelas Oh 8, yang merah itu 8 ya. Kuning ya, kuning kan 8. Jumlah 7. Seneng nggak saya jalan ke sini? Senang Pak. Iya, saya lebih seneng. Coba Mas, tunjukkan jurus Mas. Kata bayar satu Pak yuk. Terus membuka saja. Terus membuka. Malu. Dia malu. Malu. Mantap ya. Semangat ya. Sukses selalu ya. Iya. Ya, teman-teman ya, kita melihat sekretariatnya. Khusus pencak silat ya. Unggulannya pencak silat ya. Pak, monggo. Oke, teman-teman ya. Kita disuguhkan suara kerawitan ya, kita belum tahu di mana suara kerawitannya ya. Yang jelas ini situasi kini ya. Kita di SMP 1 Nglego ya. Di SMP 1 Nglego. Oke. Nah, kita rombongan kelompok 6 ya, kita di sini ya, teman-teman ya. Nanti kita ke belakang sana juga melihat ini. Di SMP 1 Nglego itu berada di Kabupaten Blitar ya, teman-teman ya. Ini menjadi target kunjungan MKKS Kabupaten Blora itu ditiru. Nah, ini kita coba melihat di musolanya ya, teman-teman ya, di musolanya. Oke teman-teman ya, kita lihat lanjut ya tentang musola, musola Nurul Iman. Jadi kita lihat kegiatan siswa yang berkaitan dengan kegiatan religiusnya, ya. Halo, namanya siapa? Kelas 8. Ini kegiatan apa namanya? Kita apa? Bagi fikir. Aduh, lihat belum sampai ke sana. Gundul itu ya. Oke. Oke teman-teman ya, di sini juga kita ditunjukkan kegiatan siswa, ada kegiatan belajar mempelajari kitab gundul teman-teman ya. Teman-teman. Ada pembimbingnya Pak Guru ya. Gelap ya, nggak kelihatan. Jadi salah satu kegiatan di musola ya, belajar kitab
kitab tanpa karokat ya, kitab gundul. Ya teman-teman ya, kita berada di musola. Selama berapa kali jalan sosmed? 3 hari. 3 hari. Waktu kelas 7, kelas 8. Oh ternyata ini ada yang jadwalan ngaji, ada yang pelajaran gitu. Itu kok jadi orang kok semua ngaji kabeh. Allahumma Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah. Ada utawi iki mayit. Ada utawi iki mayit. Ada utawi iki mayit iku abduka. Kawulani panjenengan. Iku abduka. Kawulani panjenengan. Kegiatannya akan duduk di Iku abduka kawulani. Ya sebenarnya ada yang di sini, ada yang kelas mikro juga. Klasifikasinya beda dengan mungkin ada yang kelas 10 katakan mungkin masih di taraf bawah bisa ikut yang mungkin di sini gitu ya. Teman-teman ya, kita lanjut lagi ya untuk melihat yang lain. Oh, perpus. Dapatnya ya, dapatnya. Dengan siapa? Oh, halo ya. Bentar. Oke ya, selamat siang ya. Kelas berapa nih? Kelas 9 campuran. Siap, siap. Nanti dilihat di YouTube-nya Pak Dim gitu ya. Ya, sudah tahu ya kita dari mana sudah ya? Kita lihat perpusnya dulu ya.
sekolah penggerak sudah tahun keberapa, Bu? Tahun pertama ini, Pak. Tahun pertama ya? Iya. Angkatan ketiga? Angkatan ketiga. Oh. Berarti sudah sering mengikuti lomba perpustakaan juga? Insya Allah. Yang kemarin-kemarin? Kemarin kita tidak video karena SMK yang didahulukan. Oh gitu ya? Tapi ketika SMK-nya mau akreditasi itu yang belajarnya dari sini. Oh gitu ya? Karena tahun 2021 itu kita satu-satunya yang di Blitar akreditasi A. Yang lainnya belum. Yang perpusnya? Iya, perpusnya. Terus kita apa istilahnya memberikan berbagi praktek baik kepada yang lain. Ini baru berapa lama? Kalau boleh tahu berapa lama ini? Ini Iya. ini sudah 4 tahun, Pak. Wah, sebelum sekolah penggerak ya? Sebelum sekolah penggerak kita akreditasinya kan tahun 2020. Ini kan sudah 4 tahun ini. Sekolah penggerak baru 2023. Iya. Ya teman-teman ya, jadi sekolah SMP 1 Nglego ini juga sekolah penggerak angkatan ketiga ya, baru tahun kemarin ya. Tapi kelengkapan seperti ini sudah berjalan ke 4 tahun yang lalu ya. Yang membuat kita akreditasinya A itu kita punya ini, logo perpustakaan di depan itu. Itu menjadi Salah satu yang membuat kita A. oh Tidak ada yang logo perpustakaan Iya, iya. yang punya logo perpustakaan. anu ya, kriteria paling vital di situ Ya, termasuk itu. yang inovasinya juga kita kan juga punya penambahan perpustakaan di masyarakat itu ada di 5 desa. Ini tahun ini kita punya perpustakaan, pengembangan perpustakaan kita itu di 5 desa. Di 5 desa. Di sekitar sini. Teknisnya pripun itu? Teknisnya ya di sana kita tempatkan buku, kemudian ada daftar pengunjung, kemudian daftar peminjam, kemudian yang meminjamkan itu biasanya membuat resume. Ditempatkan Di masyarakat. tempatnya di rumah atau di balai desa? Masyarakat. Belum yang ditunjuk ya, Ya, yang sudah disepakati mestinya Ya, itu. karena kita sudah bekerja mengadakan MOU dengan pemerintah desa yang ada di situ, nanti ditempatkan di mana? Kita mau. Terus tambahan-tambahan buku itu ada majalah Trubus, Ya. ada yang lain ya. Itu pengadaannya bagaimana? Kalau yang ini, yang majalah-majalah itu kan ada yang dari BOS. Kalau yang kita menambahkan buku itu ada dari ini, hibah buku dari siswa, dari orang tua siswa, dari bapak ibu guru, juga dari masyarakat sekitar. Gitu. Karena kalau melihat majalah itu kan tidak semudah beli begitu gitu ya. Sudah langganan. Iya. Kan salah satu indikator untuk ikut di akreditasi itu kan harus berlangganan minimal 3 surat kabar. Ya, juga 3 majalah itu minimal. Bukti fisiknya apa ya? Surat kwitansi pembayaran. Dan minimal itu ada berapa tahun ditentukan enggak, Bu? Enggak ya? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Artinya mungkin baru setahun 2 tahun nilainya beda gitu Iya. mungkin gitu ya. Terus jumlahnya itu ada berapa jumlahnya, majalahnya itu berapa, yang dilanggan berapa, jumlahnya itu berapa. Kita juga punya koleksi khusus itu buku-buku kuno, terus kita juga punya koleksi Bapak Ibu guru, karya Bapak Ibu guru dan siswa. Terus Ketika pandemi kita mengikuti wisata literasi nasional itu, yang ikut saya, alhamdulillah ikut terpilih sebagai salah satu motivator literasi. Kita mengikutkan Bapak Ibu guru untuk menulis di dalamnya juga kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga siswa. Jadi antologi itu. Jadi tiap saat kita punya karya. Ini yang masih rencana Pak, mau apa ya? Orang tua siswa mau kita ajak untuk menulis itu yang masih sulit. Punya rencana orang tua siswa itu kan orang tua, guru sulit teman orang tua ya Pak. guru kan sudah mulai terbiasa. sudah mulai dibiasakan Dipaksa ya. dulu. Iya. Awalnya kita paksa dulu, harus ikut gini-gini, kita yang edit. Yang baru kan mereka senang Pak. Ketika menulis, bukunya diakui bisa untuk kenaikan pangkat dan seterusnya, itu senang Pak. Terus sekolah yang paling dekat dengan sini sampai mana Bu? SMP 2. Sampai 2 Nglego ya. Ya. Terus ini di Kartini
MTS ini, MTS Dayu ini nggak ada 100 meter Pak, belakang sini. Terus ke barat ini ada MTS-nya di pondoknya Karangbendo itu juga ada. SMP yang ini terus kota itu SMP 3 itu juga dekat. dekat ya, berapa kilo? Nggak ada 2 kilo Pak. Yang panjangnya tadi lihat Pak. Iya. Sini. Terus muridnya bagaimana? Kelas 7 berapa kelasnya? Kalau ini kelas 7 9 kelas 8-nya 10, kelas 9-nya 9. Kita selalu insya Allah lebih Pak. Menolak dari ya? pagunya itu menolak. Iya. Padahal kita kan mudik terakhir sendiri nggak pernah menjemput awal itu nggak pernah. Kita selalu mengikuti peraturan. Tapi ya alhamdulillah. Seragam bagaimana Bu? Seragamnya, Kalau di sini ya? Seragamnya dari gratis Pak kita. Gratis dari sekolah pokoknya ya? Dari sana, dari Kabupaten, Pemda? Pemda gratis mulai tahun ini gratis. Semuanya? Ya semuanya. Udah. Yang mana? Ini mainan Pak. Ini mainan karya anak-anak ini Pak. Buket. Ini penting ini. Buketnya anak-anak. Enggak, yang seragam tadi semuanya. OSIS. OSIS ya. Terus OSIS pramuka, olahraga. Olahraganya 3. Olahraga sendiri ya. Karena kan beda-beda. Pramuka, Gratis. biru putih, pramuka, identitas. Cerita sekolah. 3. Jadi yang olahraga tok ya, yang istilahnya mandiri. Ya mandiri olahraga sama guru-gurunya. Artinya gratis dari Pemda loh, bukan dari sekolah. Sekolah hamoh ya Pak Ibu ya. Iya, itu dari tingkat SD. SD, insya Allah SD SMP. SMP ya, SMA kan provinsi. Provinsi. Iya. Ini buketnya anak-anak Pak, karya prakarya. Kalau yang ini itu koleksi langka. Kabupaten Blitar, Bupati. Silsilahnya Bupati Blitar. Kota Malang. Kenapa pilih Man? Soalnya di sana itu kayak bisa memperdalam ilmu agama. Terus juga ya pengen ke sana aja. Pilihan hati pribadi apa orang tua apa bapak ibu guru? Pribadi. Yakin? Sama Wah. orang tua. Orang tua ya. Ya. Iya toh. Kirain kok kata ikut-ikutan. Bukan, soalnya di sini tuh yang cuma satu Kota Malang saya. Yang lainnya cuma duplikat-duplikat sih. Terus setelah Man pengennya jadi apa? Mau ke kepolisian, kalau nggak gitu Oh, polisi. kuliah. Kuliah jurusan apa kira-kira sudah terpikirkan dari sekarang? Sudah Apa? ke UGM. Jurusan? Jurusannya hukum. Hukum. Iya. Belajar ya. Oh iya toh, tidak ada yang mudah. Yang penting belajar dulu. Karena yang belajarnya belum tentu berhasil ya. Apalagi yang nggak mau belajar. Semangat, sukses ya. Ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kenapa dulu pengen sekolah di sini? Soalnya Rumahnya mana? Berapa kilo dari sini? 2 kilo 2 kilo. Naik apa? Naik apa? motor. Kenapa nggak mau naik sepeda? Soalnya jauh. 2 kilo kok jauh. Dekat ya. Terus sekolah yang paling selain sini yang dianggap paling favorit saingannya mana? SMP favorit yang lain selain sini? SMP favorit SMP 3. Dekat sama sini dekat. Iya, dekat. Di kotanya ya. Iya. Ini nggak kota nih, enggak toh? Termasuk kabupaten. Di kabupaten ya. Lah enggak tahu, saya ngikut saja. Tinggal malih Pak. Oh gitu ya. Oh iya ya. Oke, lanjut ya. Kasih ya semuanya ya. Oke. Sukses selalu ya. Sukses. Tak lanjut. Oke teman-teman, yang kita lanjut muter ya, belum muter kita tadi ya. Arep tak sotek kayak ruang makan. Enggak.
tak dari luar aja berarti ini. Apa ini? Oh, rumah opa. Melalui pintu sebelah timur atau pintu balik atau lawangan dari Pasko Bogor. Bisa melalui pintu sebelah kiri ruangan PU atau ruang IR Soekarno, melalui pintu sebelah timur. Iki sebelah iki ning jenenge iki ana. Mesti gak bau ngono. Gak ngerti, gak bau. Iya. Kene ora kenal tak dono kono menjenengan. Ruang apa, Mbak? Dalam? PPK. Apa PPK? Oh, iya. Profil pelajar itu ya? Penguat. Yang nunggu siapa Pak? Ini ruang P3K sekaligus ruang P5 Pak. Oh gitu ya. Komputernya itu ada file-file kita yang terkait dengan P5. Sakit tak? Oke, kasih ya Mbak Mas ya. Ya, oke. Oh enggak. Ini ruang P3K. Nanti di waktu istirahat Wow, BK nih. Bu monggo nggih mboten napa-napa, keliling aja. Ya teman-teman ya. Ini ruang gurunya. Nah ini Pak yang tadi karyanya anak. Oh iya, karya anak semua ya Bu ya? Ya ini karya anak-anak dan Oh, batik kontemporer. Ya ini yang gaya hidup berkelanjutan yang ini kewirausahaan tahun kewirausahaan. kedua. Tahun kedua. Kalau yang Shibori itu tahun pertama. Ini batiknya Shibori. Shibori kalau yang ini Eco Green. Itu tetap mengundang tenaga pelatih atau Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru sendiri. Bisa, kita ya? belajar sendiri, Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi sebelum mengajarkan ke anak-anak itu kita fasilitatornya belajar dulu. Kita menyediakan waktu khusus untuk belajar ini dulu. Ini Cakrapalah ini juga yang kemarin ini dari Bapak Ibu guru yang Cakrapalah ini. Setelah jadi itu kita ke anak-anak ini. Nah, itu belajar lagi. Ini yang tahun pertama, ini yang tahun kedua. Bapak Ibu, kamu sambil jualan apalagi sambil kita. Kalau yang itu ekoenzimnya yang gaya hidup berkelanjutan ke kelas 8. Ini yang tahun pertama. Ini Shibori karya anak-anak ini Bapak Ibu. Untuk batik baju kah Bu? Untuk apa? Ini taplak. Taplak meja, bukan taplak meja gitu. Jadi sebelum mengajar ke anak-anak, fasilitator berkumpul dulu, membuat praktek dulu. Setelah jadi, kita baru praktek ke anak-anak. Ini yang karya Bapak Ibu. Tidak mendatangkan dari luar ya? Tidak. Tidak. Jangan dari jauh. Batik-batik ini karya murid? Iya, ini kayak karya murid. Kalau yang ini karya Bapak Ibu. Lah kok memper batik jati ya Bu ya? Cakrapalah khasnya Blitar. Khasnya Blitar. Ini yang Cakrapalah. Iya, Cakrapalahnya ini. Oh ini tahun pertama kita kemarin kelima kita gaya hidup berkelanjutan. Kewirausahaan ada Shibori. Ini hasil ekoenzim. Saya yang pengen tahu itu percampuran. Cara nyampurnya. Anu Bu, katanya gurunya sendiri ya. Tapi gurunya dilatih sendiri dulu. Ngambil katanya tadi Enzim. Ini sabun. ya. Turunan dari enzim. Ya ininya sudah punya. Ya, tinggal ininya. Ya, kita udah
Halo. Kelas berapa? 8. Kelas 8 ya. Buat apa itu namanya? Buat apa? Buat jamu. Kasih ya. Adik. Ben kuat ya. Halo Bu Pi. Kata-kata hari ini? Alhamdulillah saya bisa masih bersama NKRI. Alhamdulillah. Halo. Ngandung dari 4 gitu. Ini ada 8 ini. Lombok. Ini adanya di Tordanan. Apa itu? Ini pisang tanduk. Doplang Bu. Doplang ya, Tordanan ya, jinjikan ya banyak. Ada ya. Doplang enak ora iku ya doplang. Daripada burger enak ini. Ndak iya. 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 Tidak mengandung pengawet. Kita kan tidak angkatan burger itu ya. Tidak angkatan burger ini kita. Pak. Halo guys. Lesu guys. Lalah bantere. Tak lebokno anu iki kamera. Muat Pak. Muat Pak. Ke kamera. Muat. Muat tak cilik resik. Muat. Jin dan Jun tak cilik resik. Mohon izin untuk Peteng ya kamera sing elek iki ya. Tetapi Lampu mau botol itu bro. Bapak Ibu Betul aku wae. Sinar matahari. KKS Kabupaten Wajib nyata termasuk segera menempati tempatnya di Kuduana iya. meja paling depan dan juga meja ini Halo
Halo Ibu. Bapak Ibu pengurus MKKS bisa Habis bawahnya. Cintakan berdua kok Ibu. Berdua saja. Iya. Ada tulisan MKKS Kabupaten Ada Pak ya. maupun Dokumen. MKKS Kabupaten. Kata-kata hari ini luar biasa. Bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. kata-kata hari ini Semangat. semangat. Kata-kata hari ini semangat. Tetap semangat. Saya lakukan selamat pagi setengah siang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya ayyuhal Selamat siang dan salam ketika semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la taula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Andaka, selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Blitar. Yang saya hormati Pak Bambang selaku Korwas Pengawas Penyakit Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Pak Agus Dwi Purtanto sebagai Kepala Pembina UPT STM Negeri 1 Legok. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Komite NKKS Kabupaten Blora. Blora. Yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman pengurus NKKS dari Kabupaten Blitar dan juga Bapak Ibu Blitar karo Blora padha karo BLO karo BLI. Korlantas lalu Bapak Ucok baru menjadi Ketua Komite Pak. Di S1 hari besok beserta pengurus dan anggota. Yang paling syukur yang saya banggakan Bapak Ibu rombongan dari NKKS SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Blora Jawa Tengah. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan selalu tercurahkan kepada panjenengan. Kalau ada Pak Morai. Hari ini hari yang terindah, hari yang ditakdirkan oleh Allah SWT.
koordinator pengawas SMPI Kabupaten Blitar, Pak pengawas, dan nanti segenap pengurus komite SMPI Agri 1 Depok, dan yang kami hormati dan kami muliakan segenap keluarga besar PKKS Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijaripun janji Allah. Kat wingi pun. Bapak Ibu, mari pada kesempatan yang berbahagia ini sejumlah berantarakan untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya yang berjuang kepada kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus sholat ini bersama-sama belajar di SMP Negeri 1 Blitar. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang manfaat dan barokah. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah memberi tuntunan kepada kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pertama kami aturkan selamat datang pada segenap rombongan PKKS Kabupaten Blitar di Kabupaten Blora di Kabupaten Blitar. Ini bertempat di Blitar sebelah utara, tapi masih aman Pak, dari Gunung Bulut masih sekitar 20 km. Jadi kalau ada sesuatu. Nah terus kemudian untuk sekolah kita, untuk sekolah penggerak ini koordinatornya masih muda belia, cilik kutik-kutik berasal dari Bojonegara, saking leh-leh mereka, nah ini kelomong mriki ya Pak Ibu. Nah terus untuk sekolah sak ngajine ini Bapak Dedi Yanuar. Alhamdulillah sekolah kita baru-baru ini dapat predikat untuk SRC, School Reduce Culture ini sebagai dapat anugerah utama Pak Ibu. Nah utama bersama SMP 1 Danamu ini Pak Heri Sasmito juga pengurus MKKS ini Pak Ibu. Dan juga ada Bu yang di sini Bu Anu kemarin Mbak Benani dapat internal, terus anu Bu betul dan belum masuk, oke. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Pak dan Ibu dengan tahapan-tahapan seperti Pak dan Ibu, akhirnya kita terus bergerak akhirnya sekolah menjadi apa ya istilahnya memberikan semangat kepada kita semuanya, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Semoga sekolah yang ada di desa ini bisa memberikan inspirasi kepada siapapun Pak Ibu itu. Harapan kita ke sana dan bisa memberikan. Nama saya Suyitno, saya dari SMP di Majebu. Bapak dan juga teman-teman MKKS Kabupaten Blora maupun Blitar, dan juga Bapak Ibu komite sekolah dan semua saja yang tahu di ruangan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama, ketika kesan pertama saya masuk ke sini Bapak, tadi saya masuk ke sini saya lihat walaupun sekolah ini mungkin tidak di kota, pusat kota, tapi saya lihat sekolah ini tertata rapi dan juga rindang. Mungkin karena juga di lereng gunung sehingga tambah rindang. Tapi saya pertama melihat itu saya sudah berkesan sekolah ini tertata dengan rapi. Jadi bangunan saya lihat tata ruangannya itu bagus sekali. Kemudian yang kedua, setelah kami tadi dipandu oleh salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bogor ini, ada kesan yang kedua yang ada pada saya. Bagaimana anak-anak di sini itu diberi tanggung jawab untuk berani menerima sekian banyak kepala sekolah. Dulu anak tadi
ya sempat saya goda sedikit Pak Yoni gitu. Ternyata dia tenang aja, jadi tidak grogi. Ketika saya coba untuk membuat dia grogi, gak grogi. Ini betul mungkin karena panjenengan dan Bapak Ibu guru sudah membentuk kemandirian kepada anak-anak ini luar biasa sekali efeknya. Kemudian yang ketiga yang terkesan pada saya itu tadi selama kami diterima di ruangan ini, saya tidak mendengar satu teriakan pun dari murid SMP sini. Saya. Maka tadi saya sempat tanya pada panjenengan, ini guru-guru di sini ini puasanya 1 bulan berapa hari? Saya khawatir kalau 1 bulannya 30 hari, puasanya itu 32 hari Pak. Sampai ngendikan itu mandine kok ora karuan. Jadi begitu anak-anak sini bisa dikondisikan menurut apa kata Bapak Ibu. Jadi saya ingin tahu resepnya bagaimana panjenengan semua di lingkungan sini bisa mengkondisikan anak-anak. Artinya ketika, bukan berarti saya jenengan kemudian membatasi anak dan kehilangan masa kecilnya, saya yakin tidak. Tapi pada saat-saat tertentu panjenengan bisa mengkondisikan anak untuk mengerti bahwa saat ini sedang ada tamu, tolong dihormati. Mungkin itu yang saya tangkap Pak. Ini saya pengen tahu resepnya apa. Kalau di tempat saya Pak, dikondisikan seperti apapun, anak-anak itu masih lari-lari, teriak-teriak walaupun ada tamu. Bahkan kadang-kadang saya di luar pas sekolah, tapi saya juga senang anak-anak itu berani. Saya sedang menerima tamu aja ya, ngelengok ke ruangan saya. Selamat siang Pak. Oh siang. Padahal tuh sudah ada tamu, tapi saya juga gak apa-apa. Ini bukti bahwa bocah ini bener. Ini rodo rasukan sinean. Sini itu aja Pak. Nah, saya pengen tahu ini. Kemudian yang terakhir Pak, saya tadi mungkin di sekolah saya juga sudah melaksanakan kegiatan DTP Pak, sudah ya anak-anak sholat duha. Saya kira sudah tidak perlu memperkenalkan diri lagi Pak. Sebenarnya ada sedikit irisan yang saya akan tanyakan dengan yang berikan Pak Yu. Yang pertama, tadi saya melihat budaya positif. Tidak hanya sekedar disiplin positif, tapi sudah budaya positif. Begitu istirahat ada yang masuk dan anak-anak langsung merata. Terus tadi disampaikan soal pas sepatunya bagaimana. Kemudian anak-anak wiridan setelah sholat wiridan sampai selesai, sampai doa, sampai diajak kirim Fatihah kepada orang tua dan kakek neneknya. Ini luar biasa. Nah, sedikit ini saya sampaikan. Ini adalah pendidikan. Saya kira lebih dari sekedar pembelajaran. Nah, pendidikan itu, yang saya tidak ada pendidikan sumber dari keteladanan. Maka yang ingin saya sampaikan, keteladanan bagaimana yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga bisa menciptakan budaya positif yang sedemikian indahnya. Yang kedua, sama dengan Pak Yu. Pendidikan itu tidak akan terjadi kalau orang tirakati. Maka datang pada tirakati gurunya itu. Terus apa doa-doa dari guru-gurunya kepada anak-anak yang menanyakan teknisnya untuk sekolah sisa ngaji ini. Tadi saya keliling memang luar biasa Bapak, saya pakai jempol 4, 2 dan 3 karena beda dengan sekolah kami. Pertama sudah budaya positif. Yang kami tanyakan teknis dalam menjabalkan sekolah ngajinya itu Bapak. Karena kami tadi ditanya sama Bapak Ibu gurunya, di situ ada persenjang kelas 7, 8, 9 dan itu yang mengajar dari luar. Saya hitung kalau tadi ada 10 rambel ya Pak satu jenjangnya, itu berarti ada 10 guru dari luar. Nah ini saya tanya, nah itu nyuwun sewu danane pun pripun? Ya itu yang pertama. Yang kedua Bapak, biasanya kalau kita sudah tiru kita minta oleh-oleh ya. Olehnya apa Bapak? File. Yang kita gunakan. File jadwalnya, intrakurikulernya, file pembiasaanipun, jadwalipun, file ekstrakurikuler. Hanya itu Bapak, cakap awas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa apa saja. Mriki nggih wonten Pak. Asline yo oyak-oyakan Pak. Nggih. Jadi mriki niki guru-guru kula
kolojak dengan istilah oyak, Pak. Moyak. Buya apa, Pak? Nah, Bapak dan Ibu, maling apa karena buya? siswa hadir ke Moyak. sekolah dengan keberagaman anak, keberagaman sosialnya, keberagaman terkait dengan karakteristiknya, tentu membawa dampak yang luar biasa di sekolah itu. Okay? Ada yang serius, ada yang agak serius, ada yang ketok serius, ora serius, enek sing ora serius biasa. Okay? Nah, ini Bapak dan Ibu guru punya peran hadir di situ, Bapak dan Ibu. Tapi kadang-kadang yo guru ini ora kesal barang Bapak dan Ibu. Sing salah kuwi yo ono batese ya, Pak. Tapi Bapak dan Ibu kita pada waktu rapat koordinasi kemudian saling sharing Bapak dan Ibu, kita berikan semua Bapak dan Ibu Pak dengan percaya profesi kita ini nanti calon yang menolong kita ketika kita berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini penting, Pak. Jadi profesi kita ini nanti yang menolong itu adalah profesi ini. Jadi lempun ngoten niku Bapak dan Ibu, mbok enten bocah sing piye mawon yo pangasih kandang iki, Pak. Ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kok bisa rapi rindang ini kan apa? Pertama jelas setelah kita sekolah di atas Bapak Ibu, otomatis kita punya kewajiban menata bagaimana anak-anak di sini ini betul-betul nyaman dan kerasan untuk belajar di sekolah. Itu lingkungan kita tata melalui komandannya Ibu Purna dan timnya, tim Adiwiyata dibantu dengan seluruh Bapak dan Ibu guru terlibat kegiatan penataan lingkungan sekolah. Sehingga rindang dan sebagainya. Kalau rapi dan sebagainya ini panjang mawon kalau bagaimana saya kok rindang mawon Pak Ibu ini. Pak dan Ibu, lalu Pak dan Ibu, apakah anak-anak ada yang mungkin kadang-kadang yang ada? Tapi ketika anak-anak itu membaca tulisan harap tenang, ada tamu, niku oleh ngomongnya kon tenang dhewe, Pak. Pokok kon ada tulisan matuk teng mriku niku kali teng ajeng. Niku bocah niku yo ora wani mriki itu liar bagaimana, Pak. Yo mesti ngiceh-ngiceh ngoten, Pak. Niku pun ngoten niku ngoten. Muter biasa ngoten niku. Tapi lek boten yo kadang kala akan sing mencolot-mencolot ngoten niku enten, Pak. Jenenge bocah cilik niku lek boten-boten malah bahaya. Malah anak-anak itu kudu malah yo mentel-mentel ngoten niku malah apa-apa. Betul nambah sehat, nambah lincah, nambah kreativitas, nambah kendel iki ngoten-ngoten niku. Jangan dikira anak yang menurut kita itu tidak pas itu nanti tidak bisa belajar, tidak. Saya punya teman, Pak, bocah yang nakal itu tombol itu, Pak. Tapi sekarang ini dia menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, Pak. Jadi parameter ukur tidak ditentukan oleh keberadaan dia di sekolah, tidak. Tapi bagaimana dia mengolah dirinya untuk bisa dapat tampil di depan. Tapi saya yakin, saya percaya Bapak dan Ibu, ada kata kunci yang dimiliki oleh anak itu. Dengan dia tampil berbeda, dia sudah pinter terkait dengan namanya problem. Jadi penyelesaian masalah. Coba menanyakan anak-anak yang ngoten itu mesti ngoten niku, Pak. Jadi ini, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, terus Pak dan Ibu, Pak poso niku pirang dino pirang bengi ngoten nggih Bapak Ibu. Niki sing mare poso niku Pak Urang niku, Pak. Niku ahli riyadhah niku, Pak. Kali Pak Jen ketua komite niku ahli riyadhah, Pak. Akhire nyetrum nek ngene Bapak Ibu guru kabeh email-email wiridan. Langsung Pak Jadi niki kiai mriki kali Pak guru-guru agama itu luar biasa lah Pak Ibu. Akhirnya Pak dan Ibu bisa niku padahal itu yang menang era sekarang niku sebenarnya begini. Mergo napa enten ada tamu itu kok ngerti nama dong lirik ngoten niku. Jelas jongkok-jongkokan ya ndek. Napa malah kalau teng ajeng ngoten dak niki Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu pokoknya pun waleh-waleh nggih. Ngapuri bocah-bocah Pak, ngadani bocah-bocah. Pun kok walaupun kekuatannya padha karo tetese banyu ning jero negara, Pak. Mek netes niku lho. Tes, netes iki kan yo netes, Pak. Tapi pokok adek, pokok konsisten, akhirnya batu itu bisa berlubang dan bisa terbelah. Ini betul. Nah itu, Pak. Nah saya kira
Itu Bapak dan Ibu kiat-kiatnya pokoknya pun waleh-waleh bosen-bosen terus moyak-moyak anak-anak, gadanya anak. Gitu Pak nggih. Jadi nek ditambah kali riado itu yo tambah banter Pak. Wong riado niku nyelane kita kali sing gawure kok nggih. Cek kula panjenengan kabeh namung mate mriku gitu. Mesti mungkin kula mesti dikabuli Pak niate panjenengan. Nek sakniki dereng Pak, niku bareng mriki, mungkin nek nyalip mriki. Yakin mungkin teman-teman SMP dari Blora negeri swasta langsung yang pergi jarak seminggu jenengan mesti bocah-bocah berubah. Insya Allah tenang Pak niku. Lah mereka tenanan menerapkan ilmu dari sini ya wis ada-ada rene. Niku sama mantan asal jenengan kabeh niku orang sing adem kabeh anggap siap bergerak mantan maksudnya. Loh, kenapa Pak? Siap bergerak. Dan saya yakin pokoknya benjing kalau jarak sebulan atau 2 bulan Pak Ropek beri telepon kalau Pak Gatot aturin jenengan saat itu ternyata seluruh Bapak Ibu kepala sekolah yang datang ke Blitar kemarin mute saya ini jos kabeh gitu Pak. Jos kabeh Pak. Kalau yakin Pak. Terus saya ajeng Pak sama Ibu. Nih, keteladanan dari Pak Ropek nih Pak nggih. Bapak dan Ibu memang sesuatu itu tidak mungkin tidak ada yang dicontoh Pak nggih. Namanya anak-anak itu sukanya mencontoh, melihat yang dilihat dan Pak Ibu. Lek sing dilihat warnanya abang yo abang nggih. Warna putih, ya putih tapi ora mesti. Warnanya abang bukan sama yang putih enten Pak ngoten nggih Pak. Lah berarti kesimpulannya gimana Pak Ibu? Tetap berikan yang terbaik untuk anak-anak seperti yang disampaikan tokoh pendidikan kita yaitu Bapak Dacar Dewantoro. Napa? Nah, Engarso trilogi. Jadi Bapak dan Ibu ya sebisa-bisanya kita menjadi model Bapak anak kita semuanya Pak Ibu. Kan Bapak dan Ibu ada hal penting Pak. Niku pun lali-lali. Acap kali program sekolah itu gagal karena apa? Tidak terlibatnya orang tua di rumah. Ini penting Pak, dicatat Pak. Karena apa? Ning sekolah itu nek guru berapa jam. Di rumah itu lebih lama. Maka itu ketika kita mengundang Bapak Ibu orang tua siswa, jangan lupa program sekolah wajib disampaikan Pak. Nah, terus Bapak dan Ibu di samping itu Bapak dan Ibu pun waleh-waleh gawe buku penghubung. Pun waleh-waleh gambar penghubung Pak. Contoh nggih, contoh. Saat libur, Bapak dan Ibu nggih, libur itu kan waktunya dawa gitu. Bisa banyak berubahnya anak-anak itu saat libur Pak. Kalau ada libur bocah-bocah lewat kesuaan ini pelaturi, Pak kesuaan kan orang pulau Pak, bakal kumpulin. No Pak Gatot, yang apa yang lari-lari diaturi. Libur anak-anak harus tetap satu, ibadahnya kuat. Yang kedua harus tetap mengembangkan 5S, saling sapa senyum dan sebagainya itu. Terus kemudian membantu orang tua. Kemudian yang terakhir pulangnya kalau keluar malam dibatasi paling bengi jam 8.30 maksimal jam 9 Pak. Nah ini kan buku penghubung Pak, catatan ini. Nah tujuannya apa? Biar orang tua merekam di situ. Dengan orang tua menulis di situ Pak dan Ibu, ini pun podo karo nerusnya program nurakan program sekolah Pak. Mergo nek lek mboten dikotone kan wong tua kok yo enggak nyambung Pak. Akhirnya sak sire ke dhewe Pak. Niku Pak. Terus ini Pak, contoh program ngaji. Di sekolah ada ngaji, di rumah ya tetap kita berikan waktu untuk dimading. Dengan apa? Bukunya namanya buku homeschooling terkait dengan buku ngaji Pak. Lah terus isinya apa Pak? Isinya terkait biodata siswa, nggih, halaman depan. Terus kemudian di dalamnya ada format yang diisi oleh orang tua siswa. Ada nomor, hari tanggal, materi yang diperoleh, targetnya apa, uji materinya apa, tanda tangan guru ngaji karo wong tua Pak. Lah dengan begini orang tua yo gatek nih perkara ngaji ini Pak. Jadi lemoten guru kedua terkait dengan program sekolah adalah orang tua. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu tenggeriyo Pak nggih, mungkin Bapak Ibu
lewat bisa guru agama, bisa guru hukum dan semuanya monggo dilibatkan untuk muncul ini Pak. Nah, lek pamane pengen mirsani ini dikembang lagi, filenya ada Pak. Nanti kita kirim file bisa. Wis, ya Pak Ibu. Mengke sak perbupe nggih saged dipun kirimaken Pak. Kok tak kirimke ya Pak. Terus ora emang rada cetilan Pak. Karena Pak Gusala ora cetil ya cetil nyapo Pak Ibu nggih. Benar-benar mawon. Pokok semoga berkah barokah wis sukses semuanya dan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu. Hari Kamis, Jumatnya hari kelas 9 Pak. Nah itu dialokasikan waktunya 2 jam pelajaran setiap pagi. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan ekstrakurikuler Pak, tapi dilakukan oleh jam formal. Kenapa? Oleh ekstrakurikuler kita tidak bisa memantau Pak. Karena Pak, kegiatan sekolah sak ngaji ini itu butuh intervensi sekolah secara detail Pak. Lek sore ini saya yakin bocah teko ini mesti aras. Apalagi nanti ada Madin. Nah, supaya nanti di Madin tetap berjalan dengan bagus, kita wajib pagi di sekolah kita kelola. Inilah namanya intervensi sekolah terkait dengan SSN Pak. Terus dana dari mana pembiayaannya? Pembiayaannya itu karena ekstra, kehadirannya juga disesuaikan dengan ekstrakurikuler. Sumbernya beragam Pak. Ada yang dari PSM, ada yang dari BOS Pak. Ya Dora Pak Kadin Bau seperti itu. 2 jam pelajaran ya. Nah kalau itu gimana? Ya ada tanda terima untuk SPJ juga bisa. Karena Pak Pemerintah daerah masih merencanakan, tapi kemarin belum diterima dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan lagi tahun 2025 bisa dicairkan Pak. Jadi Bapak dan Ibu, awalnya juga kita tertatih-tatih Pak. Tertatih-tatih, tapi tetap bersemangat karena Pak saya yakin dengan saya yakinnya lek ngembangkan ilmu ini salah Mas itu tulungan besar. Kalau yakin Pak, wis orang oleh Pak, wis mlakukan banter ngintik ngono ae wis. Orang nggak sepion, nyalip kiwa, rabial, banter apa. Ternyata juga bisa benar dengan baik alhamdulillah Pak. Nah Bapak dan Ibu, nyalip orang ngebel, orang rating, orang sepion, orang langsung kiwa bisa wis. Buat motor mawon Pak. Ternyata bisa Pak. Nah Bapak dan Ibu, tadi seperti yang disampaikan Ibu sini Pak, Bu Iwi tadi misalnya anak-anak sudah mampu membaca huruf pegon dan sebagainya tadi, ya itu dari situ Pak. Nah terus kemudian Pak diklasifikasi, ada yang kelas mahir, ada yang apa itu Pak? Kelompok sedang, kelompok bawah, 1, 2, 3, betul nggih? Nah, itu ternyata ada ya Pak pengelolanya berbeda. Nah dengan cara begitu itu ternyata caranya efektif Pak. Nah Bapak dan Ibu, dan kita punya di RKS kita Pak, kita punya namanya punya garansi Pak. Pakaian garansi Pak. Tenang Pak, Kabupaten Blitar itu setiap sekolah diwajibkan berani menuliskan garansinya kepada orang tua Pak. Pertama lah Bapak Ibu garansinya kita, anak-anak bisa membaca kitab suci. Makanya yo intervensinya kuat Pak situ. Makanya jangan mungkin datang ngomah Pak, dengan buka RKS dengan lek derengatan tulisannya garansi tambahi Pak, garansi. Betul Pak. Lek dengan begitu Bapak Ibu guru pun kabeh akhirnya bergerak kabeh Pak. Untuk kepala sekolah cuma mungkin lek jenazah mungkin enggak garap punya dia Pak kesel gue. Jadi kabeh dilibatkan Pak. Bapak dan Ibu ini terkait dengan SN Pak. Terus Bapak dan Ibu sampun habis ya. Nah kemudian Pak Dedi mungkin menambahkan terkait SSN. Ini yang saya percaya menangani terlaksana SSN. Terima kasih Pak Gadat, ingin menambahkan sedikit terkait bagaimana budaya positif di sekolah terkait SSN ini terwujud. Yang pertama, SSN ini yang kita pahami bukan tanggung jawab dari guru agama, tetapi dari seluruh unsur di sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite, kemudian Bapak Ibu guru, bahkan orang tua, semuanya mendukung. Nah, tatkala semuanya sudah mendukung, sepakat, maka budaya positif ini sangat mudah diterapkan, dan itu butuh dengan waktu atau istiqomah dari
seluruh unsur tadi. Kalau kami rasakan Bapak Ibu guru itu bisa bergerak dengan baik, tentu saja itu adalah hasil dari dorongan kepala sekolah, terutama tatkala kami berada di musola, kami pernah berkeluh kesah Bapak Ibu, yaitu mengkondisikan anak-anak itu di awal mulai itu tidak mudah. Anak-anak jumlahnya sekitar 800 lebih. Sholat duhur contohnya itu kita perlu membagi 2 sesi. Yang pertama untuk anak laki-laki, yang kedua anak putri. Kemudian dengan bantuan Bapak Ibu guru semua ikut serta di musola. Kemudian bahkan kami ini, sekolah kami juga terkenal dengan anak-anak silatnya. Anak-anak silat yang mereka itu tentu disegani oleh teman-teman yang lainnya, mereka juga ikut menertibkan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah beberapa kali tidak disertai dengan anak-anak atau Bapak Ibu guru. Ternyata anak-anak sudah mulai terbiasa sholat dengan tenang. Mungkin pertamanya memang perlu untuk diawasi dan dibimbing, ditemani, tapi kemudian ketika sudah terbiasa, alhamdulillah anak berkah patah mau tangan dengan ini kok Pak. Oke. Kadang-kadang caji, kadang-kadang liangnya ngapong bangkong. Nah, dengan dari sini pada saat kita mengundang orang tua, kita sampaikan. Jadi orang tua pun cuma kewajiban apa ngeling ke putrane Pak. Jadi wong tuane ngeling putrane kan padha karo wong tuane yang ngeling nyampe dhewe gitu. Nah, ya padha sholat bareng Pak. Jadi lek ngoten kayak bebas informasi sih Mas. KTP. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Maka kayak bebas. Lurah, Blitar, hebat luar biasa. Oke. Lurah, Blitar, hebat luar biasa. Lurah Blitar hebat luar biasa. Oke. Dicoba ini. Jangan ini. Kita coba dulu nggih. Siap. Blora Blitar hebat luar biasa. Pas biasa nih di ngasam nggih. Monggo Pak ulang lagi. Blora Blitar hebat luar biasa. Boleh Mas? Sekali lagi nggih. 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 Hitung nggih. Hitungin nambah niku mah. Suara direkam nggih. Blora hebat luar biasa. Ya teman-teman, ya kita selesai kunjungan studi tiru di SMP 1 Nglegok Blitar teman-teman. Saatnya kita pamit ya dari sini ya. Saatnya kita pamit teman-teman. Nah, ini saatnya kita pamit tuh, Bu Wiwi pamit. Halo, makasih ya. Halo, iya. Makasih, halo. Halo, makasih. Siap. Sama-sama ya. Makasih, Pak. Iya. Pak, makasih. Ya, teman-teman ya, kita pamit. Pak, kasih. Nah, ya, teman-teman ya, kita pamit ya. Emang Lego. Nah, seperti ini. Nah, terus berapakah? Oke, ya. Kita pamit dari SMP 1 Nglegok Kabupaten Blitar ya teman-teman. Saatnya.
Apa bro? Kerok gawe kuwi. Cocok iku ya. Oh. Ya teman-teman ya. Kita terus saatnya ngantuk iki. Saatnya ngantuk, guys. Ngempet, guys, ditoke, guys. Salin mah yo. Bali salin turu kok. Ora rasa lho. Piye salin endi? Sampai salin Wes. Kelemun, guys. Kelemun, guys, kakan selenden. Apa kakan dawet, Mang? Bahaya iku. Kakan sate, guys. Kakan sate, guys. Kon mek sate ayam, mek sate kambing kok. Kakan nasi liwet, guys. Ya teman-teman, ya cukup ya. Kita sudah lama di sini ya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.